Jadi sebenar-benarnya ma'rifatullah itu ketika manusianya sudah tak merasa bermakrifat lagi. Manusianya sudah tengok-tengok wai haulahu linuriyahu min ayatina, supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayatku. Maka perhatikanlah ayat-ayat Allah yang ada di dalam dirimu. Bila engkau memperhatikan ayat-ayat Allah yang ada di dalam dirimu, engkau takkan pernah bisa merekayasa lagi kehidupan ini. Hidup ini akan indah, damai, bahagia, kaya, sentosa dan sebagainya. Sesuai dengan innal auliya'a la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena semuanya dicukupi oleh Allah, karena semuanya dikuasai oleh Allah. Tidak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa izin Allah, karena manusianya sudah tak punya daya upaya lagi, melainkan daya upayanya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jangan dikambing hitamkan Allah dengan perbuatan kita. Kita ngaku-ngaku sudah memahami hakikat dan makrifat, kita merasa memahami ilmu tauhid. Ketika kita masih merasa memahami, hakikatnya belum paham. Tapi kalau kita sudah melimpahkan semua kepahaman hanya milik Allah, maka kita sudah tak paham lagi. Kenapa kita tak paham? Kita hanya makhluk, bukan kholik. Jadi segala laku itu punyanya kholik. Bila manusia sudah kembali kepada sang pencipta, maka ia akan terbebas dari fahsya wal mungkar. Itulah yang harus kita tekankan di dalam hati kita. Jadi hakikat makrifat itu adalah ketika manusianya sudah tak melihat wujud manusianya lagi di dalam hatinya kecuali wujudullah. Jadi jangan sampai kita mengkambing hitamkan bahwa apapun yang kita perbuat perbuatan Allah. Jika kita masih menyangka begitu, berarti yang menyangka begitu kan masih hawa nafsu. Berarti yang menyangka begitu kan masih manusianya yang merasa mengenal Allah. Jadi hakikat mengenal Allah adalah ketika kita sudah tak mengenal lagi diri kita. Yakni endingnya ya enjoy saja, nonton bioskopnya Allah sambil makan popcorn. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian yang sebentar ini membuat kita tergugah, membuat kita terpahami, dan membuat kita bisa meniti lagi kesalahan-kesalahan kita, bisa menyadari lagi atas pemahaman kita yang selama ini salah, dan semoga Allah selalu menunjukkan kita ke jalan lurusnya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para sahabat yang baru bergabung, silakan disimak ulang kajian ini di YouTube Uripe Allah, karena setelah live saya unggah ke YouTube Uripe Allah. Bagi sahabat-sahabat yang mau bertanya tentang tema ini tadi, silahkan lewat komentar, ndak apa-apa. Mau naik ndak apa-apa, silahkan sahabat. Saya tunggu sampai jam pukul 6. Kalau memang ndak ada yang mau naik ya, pukul 6 sudah saya akhiri. Tapi kalau ada yang mau naik ya bisa diperpanjang. Silakan, ada yang mau tanya-tanya. Karena kebanyakan kita selama ini salah memahami hakikat makrifat. Karena hakikat makrifat yang kita pahami selama ini, hakikat makrifat manusianya, makrifatun nas, manusianya yang masih merasa bermakrifat. Sedangkan Tuhannya tidak bermakrifat. Separtana nggih Kang Mas, insyaallah saya silakan, ada yang mau bertanya mungkin lewat komentar bisa.
agar kita tidak salah paham lagi tentang hakikat makrifat. Jadi bila di dalam hati kita sudah menyatakan la ilaha illallah, berarti manusianya sudah tak bisa beralasan lagi mengkambing hitamkan Allah atas laku-laku buruk yang dilakukannya. Laku-laku buruk yang dilakukannya disandarkan kepada Allah. Jadi manusianya cari mulia sendiri, Allah yang jelek. Kan sama dengan begitu. Akan tetapi bila manusianya memang benar-benar kembali kepada Allah, maka manusianya akan terjaga dari keburukan. Hanya Allah yang menjaga manusia, dan manusia tak pernah bisa menjaga dirinya sendiri kecuali dijaga oleh uripe Allah. Yuk silakan Kang Mas, Kang Supartana, yuk silakan apa yang mau ditanyakan. Alhamdulillah. Asal usul kata Allah dari mana Kang Mas? Asal usul kata Allah ya berasal dari Allah sendiri. Kalau tidak ada Allah, ya tidak ada kata-kata Allah. Kalau tidak ada Allah, tidak ada hidup, ya tidak ada kata-kata Tuhan. Kalau tidak ada hidup, ya tidak ada kata-kata Romo, Bapak, Gusti dan sebagainya. Itu hanya nama. Sedangkan yang punya nama itu adalah hidup ini yang punya segala nama. Bilyunan nama yang ada di alam semesta ini yang milik uripe Allah. Tanpa uripe Allah ya tidak ada nama. Begitu intinya Kang Mas menembus hijab. Salam santunku selalu. Yuk sambil ngopi-ngopi silakan Kang Mas. Ada yang mau ditanya-tanyakan silakan. Jadi ketika kita melihat orang merampok, ketika kita memandang orang mencuri, membegal, berzina, berjudi dan sebagainya, jadi kita memandangnya bila yang berkuasa atas diri kita hanya Allah, maka kita sudah tak mandang laku manusianya lagi. Karena yang ada hanya Allah. Akan tetapi bila kita masih menilai-nilai manusia dari perbuatan-perbuatannya, berarti nilainya di dalam diri kita masih manusia. Bukan Allah yang berkuasa, tapi masih manusia yang berkuasa. Kalau kita masih menilai-nilai manusia lain di luar diri kita. Maka ku anfusakum, selamatkanlah dirimu. Selamatkanlah dari apa? Wa ahlikum naro, dan selamatkanlah keluargamu dari api neraka. Selamatkanlah dari dirimu di hatimu. Jadi manusia, selamatkanlah dari dirimu di hatimu agar kau tak menjadi Tuhan di dalam dirimu. Bila kau sudah tak menjadi Tuhan di dalam dirimu, kecuali hanya aku yang mentuhanimu, maka kau akan selamat dari huru haranya pagelaran dunia ini. Kita tak akan pernah tertipu lagi hidup di dunia. Kenapa? Karena sudah di dalam rahasia ilahi itu sendiri. Silakan Kang Mas, bila ada yang mau tanya-tanya, monggo Kang menembus hijab. Nggih, sami-sami nyimak. Silakan yang baru bergabung. Temanya ini Allah berjudi, Allah berzina, Allah merampok, Allah mencuri dan sebagainya. Jadi itu berlaku bagi orang-orang, bagi kita yang merasa bahwa hidup dan badan ini Allah, berarti seluruh apa yang ku gerakkan berarti ya Allah. Bila aku berhutang, aku tidak bayar karena Allah semua yang melakukan. Bukan begitu maknanya bertuhan. Jadi bila bertuhan itu manusianya sudah tak bisa merekayasa lagi perbuatannya. Kenapa? Karena manusianya sudah tak punya daya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlu Gendis.